kamu melanjutkan nanti untuk melaksanakan ujian PH1 ya. Semangat semua. Anak-anak ibu yang terkasih, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Injil menyapa kita diambil dari Matius 15 ayat 1-2 dan dilanjutkan dengan ayat 10-14. Begini bunyinya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak ibu, sebelum kita memasuki materi kita, marilah kita berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaanmu di pada pagi hari ini. Kini utuslah Roh Kudus menerangi akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu memusatkan perhatian pada pelajaran hari ini, sehingga kami mampu membuka hati untuk menanggapi karya penyelamatanmu dengan penuh iman. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak kami, seluruh kelas 9. Mungkin masih ada yang mengingat mata pelajaran kita di minggu yang lalu, yaitu yang bagian B. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Pada bagian B itu, kita mendapatkan satu poin penting, yaitu adalah agama. Ya, agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu yang melampaui dirinya. Maka anak-anak kami sekalian, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi yaitu bagian C,
Bisa kamu buka buku paketmu, nak, buku paketmu. Lihat dulu yang bagian C dengan judul Beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Ya. Baik, anak-anak kami, di sini di judul kita ini yang bagian C ini, poin yang paling penting atau kata kunci dari materi kita di pagi hari ini adalah yaitu iman. Ya. Baik, sebelum kita memasuki apa itu pengertian iman, kita terlebih dahulu membahas apa itu wahyu. Ya, apa itu wahyu? Karena iman dan wahyu itu tidak dapat dipisahkan. Mempelajari iman tidak boleh lepas dari mempelajari, yaitu yang ibu sebutkan tadi dengan wahyu. Baiklah anak-anak, menurutmu apa itu wahyu? Wahyu itu adalah penyikapan diri Allah. Penyikapan diri Allah. Allah yang misteri sebelumnya, yang terselubung, sebelumnya tidak dikenal dan tidak diketahui oleh manusia, yang menyikapkan dirinya, membuka dirinya sehingga manusia dimungkinkan untuk mengenal Allah. Jadi, anak-anak kami sekalian, wahyu itu adalah penyikapan diri Allah. Ya. Nah, penyikapan diri Allah itu ditanggapi oleh manusia dengan cara beriman. Jadi, iman adalah jawaban manusia terhadap wahyu Allah. Jadi, wahyu Allah itu dijawab oleh manusia dengan cara beriman. Lalu anak-anak ibu, sebenarnya apa itu iman? Tadi wahyu sudah ibu jelaskan, sekarang kita yaitu masuk ke iman. Apa itu iman? Iman artinya percaya, tetapi iman lebih dari percaya. Jadi iman itu bukan hanya percaya saja. Dikatakan tadi bahwa beriman itu lebih dari percaya. Percaya itu baru satu aspek dari iman. Percaya dan kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan dengan penuh ketaatan dan penyerahan diri. Ini tentu dengan keyakinan bahwa di tangan Tuhan kehidupan kita lebih baik dan Allah mampu menyelamatkan kita dari berbagai hal. Ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, sehubungan dengan iman ini ada sebuah contoh yang dapat menghantar kita pada pemahaman yang lebih sederhana supaya kamu lebih mengerti ya nak apa itu iman. Begini, ada sebuah cerita ibu. Ada seorang pemain akrobat yang melintas melalui sebuah tali untuk melintas dari satu gedung ke gedung yang lain. Nah, di bawah ada begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu. Dan si pemain akrobat itu dapat melintasi dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian dia bertanya kepada penonton yang ada di bawah, apakah mereka percaya bahwa dia masih bisa melintas kembali ke sisi sebelumnya? Nah, orang-orang berteriak dan mengatakan bahwa kami percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Tetapi dia kembali bertanya, apakah kalian mau ikut bersama dengan saya menyeberang ke tempat itu? Nah, orang-orang terdiam dan saling menatap satu sama lain dan tidak ada yang berani untuk bersama dengan pemain akrobat itu.
Akhirnya ada seorang anak kecil yang berseru, "Saya mau ikut denganmu. Saya berani ikut bersamamu." Dan akhirnya dia melintas dengan selamat. Nah, melihat adegan yang berbahaya itu, seorang dari penonton itu bertanya kepada anak itu, "Nak, apakah kamu tidak takut melintas bersama dengan pemuda itu?" Lalu anak itu mengatakan, "Saya tidak takut." Lalu seseorang penonton itu bertanya lagi kepadanya, "Mengapa tidak takut?" Lalu dia mengatakan bahwa yang membawa dia yang bermain akrobat tadi itu adalah ayahnya sendiri. Ya. Maka pemain akrobat itu adalah ayahnya sendiri. Anak itu mengatakan, "Saya mengenal ayah saya. Saya tahu bahwa dia akan mengusahakan yang terbaik untuk saya dan tidak mungkin dia mencelakakan saya." Anak-anak sekalian, beriman itu lebih pada seperti contoh yang ibu sebutkan tadi, ya, yaitu seperti anak itu tadi, di mana anak itu sangat percaya bahwa pemain akrobat itu masih bisa melintas, tetapi dia juga ikut serta di dalamnya. Bukan seperti para penonton tadi, mereka juga percaya bahwa pemain akrobat itu masih bisa melintas, tetapi mereka tidak ikut di dalamnya. Makanya ibu katakan bahwa iman itu adalah percaya dan kemudian menyerahkan diri untuk diselamatkan. Ada manfaat yang kita peroleh dalam beriman. Jadi kita sekarang masuk ke poin berikutnya, yakni manfaat atau buah-buah iman. Apa yang kita dapatkan kalau kita beriman? Yang pertama adalah yang kita dapatkan itu bahwa hidup kita akan jauh dari kekhawatiran, jauh dari ketakutan, jauh dari kecemasan. Kalau kita beriman, ya, itulah manfaat buah-buah dari iman. Jadi, cara tepat untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan dalam hidup adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mampu mengatur dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Lalu yang kedua, manfaat yang kedua adalah bahwa kita akan merasa dekat dengan Tuhan. Kita tidak pernah merasa sendiri. Meskipun orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita dan tidak mau dekat dengan kita, tetapi Tuhan yang selalu setia, selalu dekat dan ada bersama dengan kita, baik dalam suka maupun dalam duka dalam kehidupan kita ini. Jadi, ada banyak manfaat atau buah-buah iman kalau kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak ibu, begitu juga dengan bacaan yang ada di buku paketmu. Bisa kamu lihat di buku paketmu itu, ada itu dari bacaan kitab suci, yaitu diambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Nanti kamu bisa baca ya nak. Sesudah materi ini bisa kamu buka lagi bukumu, kamu baca nanti isi Injil itu. Bahwa di situ dikatakan bahwa iman itu haruslah iman yang hidup. Ya, bahwa iman itu haruslah iman yang hidup. Iman yang hidup itu yang bagaimana nak? Ya, bahwa iman yang hidup itu yaitu
iman yang disertai dengan perbuatan. Karena Rasul Yakobus pada bacaan itu mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya akan mati, atau bahwa iman tanpa perbuatan itu bisa dikatakan juga kosong, tidak ada, tidak berguna, ya, kosong. Jadi iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Tetapi iman yang disertai dengan perbuatan, yang dibuktikan dengan perbuatan, akan menjadi iman yang hidup. Iman yang hidup. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari materi kita yaitu iman yang dituntut dari kita pada materi ini adalah iman yang hidup, yakni iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan perbuatan. Baiklah anak-anak, tak terasa waktu kita sudah selesai. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya ke minggu depan. Ya, jadi Ibu harap semua siswa-siswi kelas 9 mengikuti ujian di hari ini atau melaksanakan PH1-nya. Jangan sampai ada yang tidak mengirim PH1-nya itu. Kalau kamu tidak mengirim, berarti